is this one. Turn our light and face into the sun. Praising your leaders, we're getting into the music better right now. The madman forever young. I want to be forever young. You really want to live forever, forever and ever, forever young. I want to be forever young. You really want to live forever, forever young. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidul Majid, ya Allah. Zuriyah dan para istri, ya Allah, berikanlah salawat kepada mereka, ya Allah. Oke, guys. Welcome to Blackworthy hari ini. Maaf openingnya rada-rada manis banget tadi. Dan seperti biasa, kita akan membawakan konten-konten kembali lagi di luar agenda kemarin. Dan guys, terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe. Dan berhubung saya memiliki gelang baru, seperti Mas, mengingatkan kita untuk selalu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Agar kita mendapatkan surga Adnan. Nanti kita dipakai gelang emas, tapi ini bukan emas, ini kuningan. Ya, ini kuningan. Supaya seakan-akan emas saja. Berharap boleh kan? Oke, hari ini gue bakal ngebawain tentang persamaan antara... Hari ini kita akan membawakan tentang Islam pagan, Majusi, atau apa? Kayak begitu. Karena merujuk ke suatu titik di mana kebiasaan-kebiasaan ritual dan tradisi otomatis tradisi boleh nggak sopan ya. Oke. Pada intinya di sini sebenarnya gue cuma pengen ngomongin bahwa Islam is not a tradition. Oke? Islam is not a tradition. And then Islam is not Arabic. No. Islam is the truth. Oke. Langsung kita ke poin pertama, yaitu ya, poin pertama, persamaan antara agama paganisme, Majusi paganisme, dan Islam dan Syiah. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini luar biasa tradisi yang baiknya. Dan luar biasa tradisi yang kurang baiknya juga. Dan gue bakal lebih fokus terhadap Islam itu sendiri. Gue gak bermasalah dengan tradisi. Maka kita harus membedakan mana tradisi, mana Islam. Bukan menyatukan tradisi itu Islam. Islam itu tradisi. Yang gue baru tahu juga ternyata. Lu kalau makan, lu jangan ngomong ya. Katanya kalau ngomong itu dosa. Nggak ada. Itu ternyata nggak ada hadisnya. Oke, itu cuma tradisi. So, bedain mana agama, mana tradisi, nggak disatu-satuin. Dan selain itu, tentang ulang tahun, tahlilan berjoget, maulid Nabi, acara sesajen laut, berlebihan terhadap makam, itu kebiasaan Syiah. Ya, berlebihan terhadap makam. Masalah ulang tahun dulu ya. Mari kita bacakan. Silakan taruh di sini hadisnya. Ya, di sini taruh. Maka dari itu, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada baiknya kita untuk berpuasa seperti apa yang beliau terapkan. Jadi Rasulullah menerapkan hari ulang tahunnya. Dia tuh bukan joget, sama bukan pesta-pesta pora. Ya, bukan pesta pora. Tapi dia berpuasa. Sebagaimana hadis di bawah ini. Dari Abu Qatadah Al-Ansar, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, karena saat itu aku dilahirkan dan saat itu aku diturunkan wahyu, hadis riwayat Muslim.
Ya, maka dari itu di situ diterusin ya yang tadi, yang pertama, yang kedua diterusin. Dan barang siapa, ini hadis juga, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini semua sahih, oke? Dan gue ambil di sini, nanti bakal gue kasih referensi di bawah bagi yang mau membaca secara komplit. Dan gue yakin gak ada yang mau baca, males baca kan? Itu masalah ulang tahun, oke? Jadi buat orang-orang yang berpesta saat ulang tahun dan maulid Nabi yang joget-joget, yang berlebihan, itu pagan atau apa ya? Dan ingat, gue gak melarang itu. Terserah, itu hak masing-masing. Tapi gue sangat-sangat merekomendasi saat lagi maulid Nabi, lebih baik mengingat apa sunnah-sunnahnya. Dan banyak-banyak mawas diri, kayak tafakur, kayak yang positif lah, bukan joget sambil ada lampu kelap-kelip, udah kayak agama pagan. Kalau ada videonya di sini setelah. Oke, jadi persamaannya banyak ya. Sekarang coba taruh di sini fotonya. Dirayakan oleh Romawi, Hari Saturnalia, atau ya di sini taruh, baca coba. Ini jenis agamanya pagan ya, Romawi kuno. Festival masyarakat dan perayaannya biasanya pesta, pembalikan peran, pemberian hadiah, dan perjudian. Kegiatan pengorbanan, bukan sesajen laut, nanti itu tradisi lain lagi. Dan penjamuan untuk dewa Saturnus yang menyedihkan. Oke? Memakai semeta Pileus apa tuh, taruh di sini. Gue gak paham. Gue bacain secara komplitnya, ini foto keduanya. Pada hari festival Saturnalia, semua pekerjaan dan bisnis diberhentikan. Festival Saturnalia diawali dengan memberi penghormatan kepada Saturnus. Ya. Atau biasanya kalau di sini kepada dewa laut kali. Gua kagak paham. Oh, aku sampai. Oke. Selanjutnya kumpulan ikatan wol yang berada di sekeliling kaki patung dewa dalam kuil Saturnus diangkat dan dilakukan ritual pengorbanan. Ya. Korban dipersembahkan pada ritual pengorbanan adalah seorang dari mereka. Korban terlebih dahulu. Wow. Setelah ritual pengorbanan selesai, para peserta ritual bersorak dengan menyebut, "Loh, Saturnalia." Tanda seru yang menandakan dimuliakannya festival. Pada saat festival, bangsa Romawi hanya menikmati hari dengan bersantai dan saling menukar hadiah. Hadiah yang diberikan dapat berupa barang seperti boneka lilin. Boneka dan lilin hadiah hewan umumnya adalah burung yang terkurung di dalam sangkar. Selama festival, perjudian diperbolehkan. Orang-orang akan mengenakan pakaian berwarna-warni. Berarti seperti warna-warni. Ya, yang terakhir, berlebihan terhadap makom. Berziarah itu sunnah, tapi kita tidak harus meminta sebuah hajat di makam. Itu udah jelas. Dan di sini, taruh di sini, mengutip dari kitab Al-Zakar, karya Imam Nawawi, berikut ini salam dan doa yang diucapkan saat berziarah ke makam Rasulullah. Oke? Artinya, salam untukmu, wahai makhluk Allah yang paling mulia. Salam untukmu, wahai kekasih Allah. Salam bagimu, wahai pemimpin para rasul dan penutup para nabi. Salam untukmu, keluargamu dan sahabatmu, serta para nabi dan semua orang-orang soleh. Aku bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah dan melaksanakan amanah, serta menasihati umat. Terima kasih dari kami. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baiknya balasan. Taruh di sini. Nah, itu nggak ada hajat, nggak ada permintaan. Itu sebuah penghormatan dan rasa terima kasih. Termasuk doa untuk Nabi Muhammad berarti. Bukan meminta sesuatu dari orang yang udah nggak ada. Udah. Ntar di-stylein videonya satu-satu. Kalau ada, taruh aja videonya. Ya, untuk itu mari kita stylekan satu-satu videonya. Kalau editor bisa langsung aja dibikin berderet secara langsung. 3, 2, 1. Yuk. للحرب هاجس يبنى المجوس اليوم يوما قامت على نعشق خصوما الموت والذل لقوما يا رب ضي من أرض على يا ابن المجوس كيف عند حدك اسأل على أصلك وجدك إلا إذا كدحك جلدك والعرق جالس فيك جالس تقوي من جمر المدارس
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Oke, semua videonya udah di setel ya. Sekarang kita ke poin kedua. Iya. Taruh di sini kalau ada. Poin kedua, kita akan ngomongin tentang cocok logi kematian Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Lu'lu'ah. Nah, Lu'lu'ah itu sendiri adalah orang Majusi pagan yang punya dendam terhadap Umar bin Khattab karena dia telah memadamkan apinya secara perlahan. Gitu. Dan dikutip dari sini, taruh sini, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai salah seorang Khulafaur Rasyidin yang telah membuktikan diri sebagai penolong agama dan berjihad demi meninggikan kalimat tauhid. Khalifah yang berhasil memadamkan api kejayaan Majusi dan kini telah berabad-abad kematiannya kembali berkobar dengan dan atas nama Syiah Rafidhah yang datang dengan kamuflase sebagai pencinta Ahlul Bait yang sesungguhnya adalah musuh keluarga Nabi dan segenap umat Islam. Karena itulah orang-orang Majusi penyembah api bernama Syiah tak pernah redup bara marahnya kepada Umar. Para Majusi paganisme, di antara mereka yang paling menonjol kebenciannya kepada Umar adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, itu yang ngebunuh. Oke? Seorang budak yang berprofesi sebagai tukang kayu sekaligus pandai besi dan tinggal di Madinah. Ya. Jadi, cocok loginya adalah tidak memungkinkan turun-temurun itu Abu Lu'lu'ah itu nggak mungkin nggak masih hidup dong. Nah, ya nggak? Dan yang namanya kebencian itu akan diturunkan turun-temurun sampai cucu. Dan itu akan terus hadir. Dan itulah rasa takut yang dimiliki, yaitu apa? Takutnya ada yang nyempil tapi pakai baju sama sorban yang sama. Yang pada intinya melarikan kita dari tauhid, yaitu berlebih-lebihan terhadap makam dan berjoget ria seperti video-video yang tadi distelin dan berpesta-pesta ria untuk melarikan kita dari kebenaran. Madinah, ingat, tinggalnya di Madinah. Abu Lu'lu'ah. So, menurut gue itu aja. Sekarang kita kerangkumnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. Oke, poin terakhir rangkuman. Pada akhirnya adalah gue balikin semua kalian yang berpikir, gue hanya berbagi agar kita sama-sama berpikir bahwa Deadpool itu paling keren. Makanya banyak baca doa untuk mengeraskan tubuh biar bisa ikut perang ke Palestina. Selalu otak gue itu aja. Dari mulai tradisi yang membuang sesajen ke laut dan lain-lain, gue gak menolak. Respect is always been. But kalau menyatukan itu sebagai tradisi Islam, itu yang salah. Dan ingat, Abu Lu'lu'ah ada di Madinah. Tolong taruh di sini ayatnya kalau misalkan ada. Ya. Berjanjilah. Diwajibkan untuk kalian berperang. Itu tugas dari Allah. Ya. Karena saudara kita sesama mukmin itu adalah saudara, di Palestina lagi diperangi banget. Gue sangat berharap di presiden selanjutnya akan tekannya bukan tekanan bantuan aja, tapi tekanan berupa keseriusan, bukan hanya aku kutuk kamu, mungkin kebanyakan karena tradisi ya, jadi ngomong aku kutuk seakan-akan dia berdoa dengan bahasa dia, mungkin yang dikutuk itu menjadi ular gitu. Gitu, enggak. Oke? Enggak ada kutukan. We have to defend our family as a Palestine. Oke? Dan guys, masalah tadi yang Abu Lu'lu'ah ada di Madinah. Terus ada juga tradisi-tradisi kesamaan. Kalian yang berpikir, gue bukan memfitnah.
agar kita berpikir, apa sih gambaran agama Islam yang sebenar-benarnya? Islam tuh apa? Bagaimana Islam sebenarnya? Jadi Islam is not a tradisi. Islam bukan tradisi. Kalau mau gambarin Islam yang sebenarnya, nonton di Ibadah Celeng coba. Rasulullah nyuruhnya tafakur, berdiam diri di masjid. Saat merayakan ulang tahun berpuasa, bukan berpesta joget-joget, muter atau gini-gini. Itu bukan Islam. No, gitu. Tapi kalau mau jalanin itu nggak apa-apa sebagai hiburan. Dan masalah musik haram apa enggak ya? Rasulullah nggak mengharamkan, tapi seluruh sahabat mengharamkan dan bahkan semua imam mazhab mengharamkan. Tapi kalau misalkan Rasulullah sebenarnya nggak mengharamkan di hari raya, dan juga Rasulullah kalau ada hadisnya, dan Rasulullah melakukannya hanya di hari raya dan berupa pujian kepada Allah dan pujian kepada Nabi Muhammad kayak begitu. So pada akhirnya adalah para ahlul sunnah wal jamaah itu cari aman bukan karena mereka salah, tapi mereka mengikuti Rasulullah secara pure. Para salaf. Tapi Allah suruh kita membela kebenaran dengan ayat yang tadi gitu. Baroahnya Husain, jangan karena membenci Syiah dan menolak kebenaran. Ingat Abu Luluah Madinah. Oke. Gitu. We are not fine now. Okay, we are not fine. Our world is destruction with a system ya. Gue rasa kepanjangan gue. Balik lagi. Oke. Jangan lupa subscribe di bawah. Love and peace forever. Peace forever. Love you all guys. Yeah.